Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Umar Sanusi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Setiagung, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, Ibu Nika Dewi Setiana. Beliau guru IPA SMP Negeri 2 Setiagung. Kami berdua akan mengadakan sedikit perbincangan wawancara berkaitan dengan kegiatan observasi kelas yang akan saya lakukan dalam pembelajaran beliau. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Umar. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sangat baik, luar biasa ya. Ya. Oke, begini ya Bu Ika, sebelum terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sejenak. Jadi pada hari ini saya ingin mengajukan beberapa obrolan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan perencanaan observasi yang ingin saya lakukan pada kegiatan Ibu saat mengajar. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kegiatan jenis evaluasi, sehingga nanti saling mengevaluasi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih baik, gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum nanti saya masuk ke kelas itu untuk mengadakan observasi, yaitu yang namanya praobservasi ya Bu. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Bu. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk materi kali ini berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuannya itu ada dua ya Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep getaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan yang kedua, diharapkan peserta didik mampu melakukan pengukuran frekuensi dan periode getaran nanti dengan menggunakan peralatan sederhana, yaitu statis sederhana dengan bandil dan benang melalui suatu kegiatan percobaan seperti itu. Ya. Bagaimana area yang rencana akan Ibu kembangkan agar nanti yang ingin Ibu cepat capai atau ingin Ibu lakukan saat nanti kegiatan pembelajaran saat saya lakukan observasi? Baik, untuk areanya ada dua juga Pak. Yang pertama yang akan saya kembangkan adalah area kognitif atau pengetahuan, sedangkan yang kedua adalah area psikomotorik atau keterampilan. Nah, yang pertama untuk area pengetahuan ini diharapkan siswa menerapkan konsep getaran, kemudian gelombang dan bunyi serta sistem pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk area keterampilannya ini melakukan percobaan tentang frekuensi dan periode suatu getaran. Seperti itu Pak. Jadi ada dua area ya. Jadi ada untuk pengetahuan sama area tampilan ya. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu kira-kira bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin dari sisi strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian model pembelajarannya, ataupun mungkin metode-metode pembelajaran yang akan digunakan saat nanti kegiatan pembelajaran ketika saya observasi. Ya, jadi ada tiga ya Pak ya. Yang pertama di sini kan yang ditanyakan strateginya dulu. Ya. Strategi yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian pembagian kelompok juga berdasarkan ini Pak, kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya Pak. Nah untuk modelnya, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan
pembelajaran di Discovery Learning atau penemuan ya Pak. Sedangkan untuk metodenya, mungkin saya nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi nanti ada semacam tanya jawab dan ringkasan seperti itu. Baik, jadi rencana Ibu akan melakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensial gitu. Ya. Kemudian tadi diintegrasikan dengan Pembelajaran pembelajaran sosial sosial dan nasional. nasional. Ini menggunakan pembelajaran di sekolah ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana akan Ibu gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya, saya nanti akan menggunakan media berupa LKPD interaktif ya Pak, media peserta didik yang interaktif. Kemudian untuk penyampaian materinya mungkin saya nanti bisa menggunakan PPT atau video. Kemudian untuk alat yang akan digunakan nanti menggunakan menggunakan sarana prasarana seperti LCD proyektor, kemudian laptop, kemudian iPad, kemudian statif sederhana, ada benang, gandul, seperti itu Pak kira-kira. Jadi lengkap ya, jadi Ya. menggunakan media untuk kerja. Kemudian kapan ini Bu mau dilaksanakan kegiatan belajar nanti? Atau mungkin waktunya bisa disampaikan? Ya. Rencananya ini untuk pelajaran IPA kelas 8 ya Pak, saya nanti ada di jam 1, 2, 3 hari Rabu itu di Ya. kelas 8E. Jam ke? Jam ke 1, 2, dan 3. Nah, aku jam 1 sampai jam 3 ya. Iya, ya. Jadi, saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian akan melihat mencatat hal apa saja yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian nanti setelah kita melakukan, saya melakukan kegiatan masuk ke kelas Ibu, mungkin nanti mohon kesediaannya lagi untuk kita setelah observasi ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Oke Pak, siap. Jadi namanya ketetapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi dengan Ibu pengajar praktek itu Bu. Oke, siap. Ya. Nah, Kemudian perbincangan kali ini ya kira-kira di akhir percakapan kita ini apa yang setelah itu dapatkan dari obrolan kita? dari perbincangan kita kali ini ya Pak ya, saya jadi mendapat masukan dan gambaran, terutama untuk media yang akan saya gunakan untuk pembelajaran SOP Pekabaran untuk materi sekarang ini. Jadi karena sudah ada gambaran, maka saya kan dari sekarang sudah bisa mempersiapkan kira-kira apa saja besok yang akan saya gunakan, seperti status sederhananya, kemudian materinya, PPT-nya, karena sudah tergambar lah Pak istilahnya. Yang akan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika atas waktunya sudah meluangkan waktu. Ya. Kita berbincang-bincang dengan saya untuk percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas pada hari Rabu ya. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 7 tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesetimbangan. Kalau pada alat peraga di depan, titik kesetimbangannya adalah ini. Ketika batu tidak bergerak. Ibu misalkan, kalau batu berada di sini, ini namanya posisi A. Ini titik setimbang, posisi B. Kemudian di sana posisi C. Nah, yang dinamakan satu putaran itu gerakan bolak-balik ini melalui titik setimbang dan kembali ke titik awal. Nah, ini namanya satu putaran. Jadi ketika dia melewati titik seimbang, kembali ke sini 1. Lagi 2. Gitu ya. Lagi 3. Dimana kalau benda ini hanya sampai ke titik C, A, B, C, nggak balik lagi ke titik A. Ini berapa putaran ini? 1.
setengah. Karena dia nggak kesini lagi. Paham ya? Jadi kalau ibu praktekkan seperti ini, nah perhatikan. 1, 2, ya. Jadi bilang videonya. Gerakan bolak-balik suatu benda yang melalui titik setimbang. Kalau pada gambar di depan ini, alat peraga di depan ini, titik setimbangnya adalah ini, ketika batu tidak bergerak. Misalkan ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Jadi ketika suatu benda digerakkan dan dia kembali ke sini lagi, ini namanya satu getaran. Ya, dimulai. Ini ada berapa getaran ini? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai benda ini hilang. Paham enak ya? Diketahui X sama dengan 60, T sama dengan 15. Nilainya A, frekuensi, B, periode. Jawab. A. X sama dengan N dibagi X. X sama dengan 60 dibagi 15 kon. X sama dengan 4 per B. T sama dengan 1 per 1 dibagi F. T sama dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 sama dengan 4. Hasilnya yang sudah saya observasi yang saya lakukan pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Dewi Septiana kemarin untuk kelas sudah, kemudian untuk pelaksanaan observasi sudah, dan sekarang akan melanjutkan ke bagian berikutnya yaitu pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Ika yang kemarin sudah harus mau, makanya dipaksa ya observasi karena kalian sudah apa ya istilahnya agak satu ide lah saya dengan saya, jadi saya ngambil Bu Ika. Jadi langsung aja, terima kasih Bu Ika yang telah berpartisipasi. Nah ini untuk bagian berikutnya setelah saya kemarin masuk ke kelas ibu, kemudian observasi ngobrol-ngobrol di awal, kemudian yang kedua kita udah observasi walaupun mungkin nggak penuh ya. Jadi dari hasil yang kemarin saya evaluasi mungkin ada sedikit yang perlu saya tanyakan kembali ya Bu ya dengan pelaksanaan kemarin. Nah setelah kemarin dilaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran yang dilakukan di kelas, bagaimana Bu kira-kira setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian sudah berakhir, kemudian sekarang perasaan Ibu setelah melaksanakan itu gimana? Baik Pak, langsung ya saya jawab ya. Ya perasaan saya setelah ini mengadakan pembelajaran kemarin, observasi kemarin, sangat senang sekali Pak ya, luar biasa. Senang sekali ya. Jadi karena saya mendapatkan ya hal-hal baik ya Pak ya, hal baik maksudnya hal baik yang saya peroleh yaitu saya melihat di situ Pak peserta didik atau siswa saya itu sangat antusias dalam pembelajaran. Hal itu bisa dilihat dari antusiasme mereka saat melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu melakukan percobaan sederhana kemarin Pak ya, melakukan percobaan pengetaran dengan peralatan yang sederhana juga, yaitu ayunan sederhana, bandul ya, untuk memahami konsep getaran dan juga untuk mengukur frekuensi dan periode suatu getaran. Nah, ya. Apakah di dalam proses juga ada kira-kira ada nggak yang kalau positif biasanya ada ini negatif ya, ini yang kurang gitu. Kira ada nggak ya? Kemarin mungkin ada yang kurang
kan ada bagian-bagian yang menurut ibu sendiri ada yang kurang gitu kan? Kekurangannya Pak ya, mungkin kemarin alat peragamnya itu Pak ya, karena menurut saya mungkin kita seandainya menggunakan yang lebih. Ini kan kemarin masih melakukan percobaan sederhana dengan alat yang sederhana juga. Mungkin kalau statik yang permanen mungkin bisa lebih datanya lebih akurat. Bagiannya ya, media. Nah, Nah dari kegiatan yang sudah ibu lakukan kemarin itu terkait dengan tujuan pembelajarannya itu proses dari awal sampai terakhir kemarin, apakah tujuan yang ibu ingin capai kan apakah sudah terwujud atau sudah terwujud semua atau gimana? tujuan pembelajarannya ya menurut memahami kemarin sudah tercapai ya. Yang pertama kan diharapkan siswa memahami konsep getaran sudah tercapai. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan percobaan sederhana untuk mengukur frekuensi dan periode juga sudah tercapai Pak. Nah kalau misalnya gini, kadang-kadang kita kan ini juga kadang kita juga belajar. Kalau pas pembelajaran kemarin, kalau misalnya ibu saya tanya, kalau di dalam tentang penilaian kakak, saya ambil contoh skala 1 sampai 10 lah misalnya. Kira-kira ibu di posisi mana kalau ibu? Ibu sendiri ya, apa udah 100, 10 Oh iya, 1 sampai 10 ya, 11 gitu ya. Oke. Menurut saya ya bisa 80 Pak. Ya. Ada 8 ya. 80. Kan bahwa di kurangannya atau hal yang kurang negatifnya tadi kan di bagian media, karena ibu medianya masih sederhana. Nah, kira-kira usaha ibu apa nih kalau usaha medianya menjadi lebih bagus itu? Kalau bikin sendiri yang apa beli atau gimana? Ya, mungkin bisa mengusahakan pack ya Pak. Enggak, yang media tadi kan bandul katanya cuma pakai, kemarin saya lihat cuma pakai kayu gitu ya, statiknya pakai kayu. Mungkin bisa mengusahakan pengadaan statik yang permanen juga ya. beli. Iya. Arahnya ke depan gimana? Apakah hanya pengen 8 terus apa masa mungkin naik, pengen dulu malah enggak ya? Kalau posisi kita kan pasti pengen naik ya. Oh ya. Berarti gimana? Berarti ini bicara tindak lanjutnya ya Pak ya? Ya, dia pengen ibu pengen ke depan enggak gitu ya? Nah, Supaya lebih meningkat. kira-kira, nah pertanyaan saya gini, saya ingin tahu kalau pengen naik lagi otomatis kan harus ada perencanaan apa nih kira-kira kalau musim itu kan tadi ada kendala-kendala tentang media. Terus rencana ke depan gimana usaha ibu kita apa? Ada yang jadi rencana sekarang? Perlu diadakan apa untuk pembelajaran itu mungkin menggunakan sumber belajar yang lebih bervariasi lagi Pak. Ya, sehingga nanti kan semangat belajar siswa itu tidak menurun, bisa lebih meningkat. Kemudian pembelajaran juga mungkin saya perlu tambahan untuk membaca-baca mencari referensi ya Pak, sehingga mendapatkan media pembelajaran dan metode juga yang lebih bervariasi lagi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu Pak. Itu sudah berusaha untuk ingin meningkatkan itu dengan bagian media ya? Ya, untuk metode juga mungkin bisa nanti menggunakan Metodenya gimana? metode interaktif. Iya, bisa saja ya. Terus? Bisa lebih semangat lagi dan pembelajaran. Nah kemarin saya perhatikan itu pas pembelajaran menggunakan kayak iPad itu apakah penggunaan juga ada informasi? iPad kemarin menggunakan untuk menanyakan apa Pak? Materi. Dan materi, tapi tanpa ujinya dengan kita lakukan ini dari awal sampai akhir tadi berdasarkan tujuan, kemudian pada tidak tercapai, kemudian kelemahannya di media karena itu tadi sudah ibu sampaikan tentang apa langkah kedepannya seperti apa. Nah, dari perbincangan kita yang barusan kita laksanakan barusan ini kira-kira kesimpulan apa yang sudah ibu peroleh atau hal positif apa yang mungkin bisa ibu sampaikan apa yang didapat hingga habis ngobrol ini apa dari observasinya Pak ya? Iya, observasi pembelajaran itu kan proses ya Pak.
Jadi untuk kedepannya supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang lebih bervariasi, guru memang harus juga lebih kreatif dengan menggunakan media pembelajaran dan juga metode-metode pembelajaran yang yang bervariasi. Baik, terima kasih kepada mereka yang telah melakukan ini. Jadi kesimpulannya luar biasa ya. Jadi kemarin sudah mengadakan ini, walaupun mungkin ada beberapa orang yang ternyata udah perencanaan kedepannya udah luar biasa. Semoga nanti kita tetap bisa berkolaborasi terus memperbaiki. Bahkan mungkin tidak hanya Bulika sendiri yang ini, mungkin nanti gantian lah ya. Sekali itu terima kasih Mbak Bulika, mohon maaf mungkin saya mengganggu waktu. Terima kasih.